Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak semuanya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keselamatan serta kesuksesan dalam setiap usahanya, terutama kali ini kalian semuanya selaku pelajar tentunya mudah-mudahan diberi kemudahan ya untuk selalu menggali ilmu, mendapatkan ilmu pengetahuan yang selalu bertambah dan bermanfaat. Anak-anak semuanya, kali ini kita semuanya dalam situasi memperingati kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama sebelum memulai pelajaran untuk kesempatan kali ini, kita membacakan sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang yuk dengan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Barang lagi yuk. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Barang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Barang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi najjina wakshif jami'a adhiyati washrif makaidal ita wal ghuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi nafisil kuraba minal ashina wal adaba wa kulli baliyati waba bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Fakam min rahmatin hashalat wa kam min dhillatin fashalat wa kam min ni'matin washalat bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
وكم أغنيت ذا العمر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فانجو منا بلا الشعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا الطالب الرفق وجل الخير والسعد فوسع من حتى الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ولا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أي ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردد فمن نقضي بنيل جميع حاجاتي أي جل الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا عد ولا حشر وآل سادة هر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين Habibillah. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Demikianlah tadi kita telah membacakan salawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalamnya ada berupa doa-doa juga. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang perilaku terpuji. Kita akan melanjutkan materinya pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita melanjutkan materi yang telah lalu,
kita akan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ikuti bacaannya Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih anak semuanya. Apabila ada teman kalian yang belum mengikuti pembelajaran kali ini, nanti sampaikan materi ini bisa diakses walaupun sudah selesai kegiatan Pak Guru secara streaming ini ya. Nanti kalian boleh menyampaikan kepada teman-teman, boleh diakses manakala sudah bisa. Mungkin jaringannya yang tidak stabil ataupun perangkatnya yang harus bergantian dengan kakak, adik ataupun dengan orang tua kalian di rumah. Mungkin orang tua kalian harus berangkat kerja, kemudian kalian harus menunggu orang tua kalian, bapak atau ibu kalian pulang dari kerja. Tidak apa-apa, tetap semangat anak-anak semuanya. Baiklah, kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang perilaku terpuji. Ya. Untuk perilaku terpuji yang berikutnya adalah sikap tawadhu. Kita baca dulu yuk anak-anak semuanya yuk. Tawadhu, ya. Ini semestinya kalau dalam huruf Arab, tulisan Arab ini pakai ain ya, tawadhu. Nah, ini dod, tawadhu gitu ya, dod. Nah, tawadhu. Tawadhu, yuk baca bareng yuk. Tawadhu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Wow, ini kurang N ya. Ini membanggakan. Ini kurang N hurufnya nih ya. Ya, di sini Pak Guru kasih tulisannya ya biar tidak lagi kelupaan ya, harus dikasih tulisan di sini. Coba nanti Pak Guru tulis huruf N-nya ya di sini ya. Membanggakan. Ya, di sini ada huruf N. Nah, kayak gitu ya, anak-anak ya. Iya, membanggakan. Nah. Ya. Kita lanjutkan anak-anak. Yuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya. Nah, ini di sini nya pakai N besar. Ini menunjukkan nya ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nya untuk Allah Subhanahu wa taala maka di sini pakai strip ya, tanda strip. N-nya huruf besar begitu ya anak-anak ya. Yuk lanjutnya. Untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Wah, ya harus baik dan lemah lembut ya. Tawadhu itu seperti itu ya. Lanjutnya. Orang tawadhu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui orang lain. Nah, ini ya, ciri-ciri orang tawadhu itu ketika berbuat baik itu tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya, tidak peduli orang lain itu mengetahui kebaikannya atau tidak ya. Yang jelas orang tawadhu itu kepengennya ya tidak diketahui oleh orang lain begitu ya. Karena kalau diketahui oleh orang lain kadang menjadi sebab akan timbul rasa kesombongan begitu ya. Rasa sombongnya kadang akan
muncul begitu, sehingga kalau orang-orang tawadhu itu biasanya cenderung untuk menyembunyikan amalnya ya agar tidak diketahui oleh orang lain begitu ya. Nah, ini lanjutnya yuk. Orang yang tawadhu tidak sombong dengan kelebihannya. Dapatkah kamu memberi satu contoh perilaku tawadhu? Nah, ini ya. Contohnya apa yuk anak-anak semuanya? Nah, kalau tawadhu ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya kalian itu bisa mengerjakan tugas dari Pak Guru atau Bu Guru ya. Nah, di sekolah ada tugas, kalian bisa mengerjakannya ya, misalnya ya. Ya, walaupun kalian bisa mengerjakannya, kalian itu tetap ya tidak sombong ya, tidak menyombongkan diri, tetap tawadhu, tetap rendah hati ya, tidak sombong. Artinya ketika pelajaran tetap mengikuti dengan baik ya, tidak semaunya sendiri gitu ya. Kadang di dalam kelas itu Pak Guru dan Bu Guru itu kan harus mengajari teman-teman kalian yang belum paham juga ya. Nah, itu kalau kalian sudah paham, walaupun kalian sudah paham, tetap kalian tidak boleh sombong. Nah, itu ya. Itu penting ya, kalian tetap harus rendah hati, tetap harus tawadhu. Tidak boleh sombong walaupun kalian itu sudah paham, sudah tahu apa yang sedang dipelajari gitu ya. Itu namanya tawadhu, salah satu contohnya ya. Atau kalian mempunyai harta yang banyak, ya uang yang banyak misalnya, ya dengan harta kalian yang banyak, uang yang banyak misalnya, kalian tetap tawadhu, tetap rendah hati, ya tidak sombong, tetap bergaul dengan teman-teman semuanya, tidak pilih-pilih, artinya semua teman kalian yang baik-baik itu, ya kalian adalah satu kelas ya, bersaudara. Semuanya itu jadi sahabat kalian. Kalian harus mau berteman dengan anak-anak yang satu kelas itu ya. Ya, tidak boleh sombong. Demikian ya anak-anak semuanya ya. Nah, itu nanti kalian coba ya. Ya, mencari apa ya? Sikap-sikap tawadhu yang lainnya ya, kalian bisa mengembangkan lagi ya. Bisa sikap tawadhu di kelas seperti tadi yang Pak Guru contohkan, bisa sikap tawadhu kalian ketika berada di rumah atau di masjid, di musola mungkin bisa juga ya itu ya. Ya, atau di lapangan nah, ketika main sepak bola, nah, ketika main kasti dan lain sebagainya. Ya, bisa dikembangkan lagi tentunya. Berikutnya, sikapku. Aku juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Nah, nih, aku juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Kita semuanya demikian, semuanya harus mau menghormati dan menghargai orang lain, ya. Nah, ketika kalian mengikuti kisah-kisah ya para nabi dan rasul, kisah para nabi dan rasul juga ternyata menunjukkan hal ini ya. Kita lihat dari nabi yang pertama, ya rasul yang pertama siapa namanya? Nabi Adam alaihissalam ya. Yang diutus oleh Allah Taala ke dunia ini yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berikutnya ya Nabi Idris dan seterusnya. Sampai ada 25 rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang terakhir diutus oleh Allah Ta'ala ya ke dunia ini. Walaupun Nabi Muhammad adalah manusia terakhir sebagai rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala ke dunia ini, tetapi Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi dan rasul ya. Nah, itu Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir, tentunya paling muda, ya, tapi ternyata menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Nah, itu ya, menuntut para nabi dan rasul sebelumnya itu
tidak bersombong, ya, tidak berlaku sombong, ya. Para nabi dan rasul semuanya baik, selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu bertakwa. Sehingga para nabi dan rasul sebelumnya, walaupun diutus oleh Allah taala sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka semuanya itu tetap tawadhu, tetap mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad walaupun terakhir rasul yang paling muda, tapi ternyata menjadi pimpinan para nabi dan rasul, dan semuanya mengikuti, semuanya menghormati, semuanya itu menyayangi, begitu, ya. Ini harus dipraktekkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian punya adik, ya, tentunya kalian merasa lebih pandai, lebih duluan lahir, ya, lebih tua, ya, dibandingkan adik kalian. Kalian nggak boleh sombong, ya. Walaupun kalian lebih tua, kalian mungkin lebih pintar, tidak boleh sombong, harus tetap tawadhu. Nah, ini, ya. Nah, ini yang kadang dalam praktek kehidupan sehari-hari kita semuanya itu kadang ada yang keliru, ya, merasa lebih tua sehingga semena-mena. Nah, ini yang nggak boleh gitu, ya. Merasa lebih pandai kemudian semena-mena kepada yang belum pandai. Nah, itu nggak boleh, ya. Nggak boleh terjadi. Semuanya itu sama. Harus saling menghormati, harus saling menghargai. Yang tua menghargai yang muda, menghormati yang muda juga harus menghormati, menghargai yang tua. Nah, begitu, ya. Kita semuanya harus menerapkan itu, ya. Nah, di sini yuk kita centang ini, ya. Coba yuk. Kita akan mencentang pada kolom ini. Nah, nih, berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Nah, aku mengucapkan salam jika bertemu dengan sesama Muslim. Iya apa tidak? Itu iya, ya. Selalu di sini dicentang. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 2, aku bersikap sombong. Iya apa tidak? Wah, tidak boleh, ya, tidak pernah, ya. Tidak boleh ini dicentangnya di sini. Tidak pernah. Nah, ketiga, aku menerima pendapat orang lain. Wah, harus, ya, selalu menerima pendapat orang lain, begitu, ya. Nomor 4, aku marah dan sakit hati jika dicemooh. Waduh, sakit hati apa tidak? Waduh, ya, mestinya sakit hati kalau dicemooh, ya. Iya, tapi kita harus tetap bersabar, ya. Tidak boleh sakit hati, tidak boleh marah, begitu, ya. Dicemooh, biarin saja, nanti yang mencemooh itu dapat dosa nanti, ya. Kita yang tanya ini, ya, tidak pernah. Nah, itu, ya. Karena memang tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati, apalagi dendam itu nggak boleh. Jadi kita semuanya itu walaupun, ya, tetap rasanya sakit, tapi tidak boleh marah, tidak boleh ada rasa dendam, ya, membalas. Kalau kita membalasnya, ya, kita sama saja, ya, nanti menyakitinya. Artinya berarti, ya, kita sama dengan orang yang menyakiti kita, sama-sama berdosa, begitu. Kita harus bersabar. Kalaupun dicemooh, hati kita sakit, harus kita tahan, harus kita sabar. Nanti akan mendapat pahala yang besar. Nah, senang apa tidak? Tentu senang, ya. Berikutnya nomor 5, yuk, aku memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Nah, kita harus begitu, harus mau memaafkan kesalahan orang lain, ya. Kita saja kalau punya dosa, kita selalu berdoa agar diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita juga harus mau memaafkan kesalahan orang lain agar dosa kita juga dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu, ya. Kalau kita nggak memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, bagaimana kalau nanti Allah Taala tidak mengampuni dosa kita? Wah, lebih bahaya, ya, lebih mengerikan. Nah, oleh karena itu kita harus mau
Kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Nah ini ya, memaafkan. Yang dicatat yang sini. Begitu ya. Kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, nanti anak-anak ini ditulis ya. Kalian tulis di buku tulis kalian centang seperti ini, diingat-ingat ya. Itu. Kalian harus ingat selalu ingat. Nah, ingat selalu ingat. Begitu ya, ini nanti boleh hentikan videonya dulu, boleh ya nanti ya. Atau di screenshot. Nah, di screenshot juga boleh. Kalian nanti tulis di buku tulis kalian. Jangan lupa ya. Kalian harus terus belajar, semangat terus belajarnya biar dapat ilmu yang bermanfaat, yang banyak, yang barokah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk kesempatan kali ini cukup sekian dulu ya anak-anak. Kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak semuanya atas kebersamaan untuk belajar kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dimudahkan dalam segala urusan kalian, terutama untuk belajar, menuntut ilmu, menimba pengetahuan, untuk terus meningkatkan minat dan bakat kalian semuanya. Semoga kalian semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada kedua orang tua, taat kepada bapak ibu guru. Dari Pak Guru cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.